agribisnis yang merupakan agribisnis sapi potong. Yang pertama Bapak Hidayat Hafiz selaku dosen pengampu mata kuliah pengawasan bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama dia animasi dengan 004, Dika Sienaan dengan 006, dia Ananda Ramadhani dengan 034, Dika Asmami dengan 036, Salsa Galis dengan 046, Surya Dini dengan 048, Siti Hamida dengan 060. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, dia Anastasia. Pada biar diserahkan. Nama saya Anastasia dari 04. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dan potensi komunitas sapi. Yang pertama ada komunitas strategi. Sapi adalah sumber protein hewan utama, di mana di sini masyarakat banyak mengkonsumsi daging serta susu sapi. Selanjutnya ada produk sampingan yaitu kulit serta pupuk dan biogas dengan nilai ekonomi serta sosial tinggi. Di sini kenapa pupuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Karena negara Indonesia adalah negara agraris yang tentu membutuhkan pupuk kompas yang banyak. Selanjutnya ada potensi jasa Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia tentu memiliki potensi besar dalam budidaya sapi serta pengelolaan hasil sapi baik sapi potong maupun sapi perah. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan dalam komunitas sapi ini ada produktivitas rendah, pakan berkualitas terbatas, akses teknologi dan modal kurang, serta dominasi peternakan skala kecil dan baru dari sistem. Selanjutnya ada ketergantungan impor. Tingginya impor daging dan susu menunjukkan pengolahan domestik belum optimal, padahal sapi berpotensi jadi pilar ketahanan pangan. Di sini kenapa Indonesia mengalami ketergantungan impor? Karena terbatasnya teknologi serta pakan yang kurang berkualitas yang membuat Indonesia menjadi terlalu tergantung impor terhadap negara lain, di mana orang Indonesia banyak mengkonsumsi plastik kayak seperti tofu, alimang. Tentang tujuan dan pembahasan. Tujuan utama yaitu mengetahui data potensi komunitas sapi potong, memahami karakteristik dan sifat fisik kimia sapi potong, mengetahui standar bahan baku industri sapi potong, menganalisis peluang industri dan proses pengembangan komunitas. Pembahasan itu dalam kelas dan konsumsi sapi potong 5 tahun terakhir. Analisis karakteristik dan sifat fisik kimia dari sapi potong, standar mutu bahan baku industri sapi potong, diagram pengembangan industri sapi potong, proses pengembangan pengembangan komunitas. Data potensi komunitas sapi potong ini ada beberapa data sapi potong dan sapi perah yang terjadi sekitar 5 tahun terakhir. Potensi komunitas sapi potong di Indonesia terus meningkat baik dari segi populasi maupun konsumsi daging sapi, tapi mengalami penurunan pada saat 2020 akibat dari COVID-19. Di sini ada data potensi komunitas sapi potong di Indonesia. Bisa dilihat prosesnya terus meningkat, tapi mengalami penurunan juga setiap tahunnya karena dampak tertentu. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Sedangkan nama saya Rita Asmani, BP 036. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang karakteristik sapi potong unggulan. Yang pertama yaitu adalah sapi Bali dengan budidaya atau domestikasi veteriner, tahan hidrologis, efisien, kompleks timbangan, dan subur. Berat jantan mencapai 300 sampai 400 kg, sedangkan berat betina mencapai 200 sampai 300 kg. Yang kedua yaitu sapi Ongole yang berasal dari India, warnanya putih keabu-abuan, memiliki kulit yang tebal, ungu menonjol dan tahan panas serta tahan serangga. Dagingnya berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu Sumba Ongole atau SO. Sapi Sumba Ongole adalah sapi persilangan Ongole dan sapi lokal Sumba. Tahan terhadap panas, serangga dan penyakit. Kualitas dagingnya juga tergolong baik. Yang keempat yaitu sapi peranakan Ongole atau PO. Sapi peranakan Ongole adalah sapi persilangan Ongole dan sapi lokal Indonesia. Tubuhnya besar, memiliki punuk dan memiliki celangkung bulu lebar serta tahan panas dan penyakit. Berat jantan mencapai 500 sampai 700 kg, sedangkan berat betina mencapai 100 sampai 500 kg. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Siti Hamida dari 060. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis sapi potong lainnya. Yang pertama yaitu sapi Madura, lokal Madura, berselama Bali dan Bali. Tahan kondisi kering dan pakan terbatas. Digunakan untuk kerja dan karantina sapi, warnanya merah mata, pangkal berwarna putih dan bulunya kecil. Yang kedua yaitu sapi Brahman asal India, Kamret, Nelore, Bir, Obe. Bulunya besar, bilangan panjang, adaptasi tinggi, tahan panas serta resisten parasit. Berat jantan 400 sampai 1000 kg, betina 500
dan standar mutu daging sapi. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat fisiknya. Daging potong itu harus memiliki daging sapi yang segar, memiliki aroma khas berwarna merah cerah, mengkilat tidak pucat, tekstur padat, kenyal, tidak kaku dan tidak mengandung banyak air. Sedangkan sifat kimianya itu adalah komposisi kimia daging sampai rata-rata dengan protein 16 sampai 22%, lemaknya 1,5 sampai 13%, senyawa nitrogennya 1,5%, anorganik 1%, karbohidrat 0,5% dan air 65 sampai 80%. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang standar mutu atau disingkat dengan SPG. Persyaratan sapi potong harus sapi jantan atau pembelian atau sapi betina yang tidak produktif lagi. Persyaratannya meliputi jenis kelamin, yaitu sapi yang tidak diperkenalkan sebagai sapi potong adalah sapi jantan atau pembelian atau sapi yang tidak produktif lagi. Terus bobot hidupnya itu tergantung pada daerah masing-masing. Setelah itu umurnya juga tergantung pada daerah masing-masing. Setelah itu kesehatan adalah sapi yang tidak memiliki penyakit menular. Setelah itu sapi yang siap untuk dipotong atau dijual-belikan akan diberi cap. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Diana Ramadhani. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang produk industri sapi potong. Pertama itu ada sapi potong. Sumber utama daging dan produk olahan. Yang kedua itu ada daging segar dan bahan utama untuk berbagai produk olahan. Yang ketiga ada produk olahan. Yang pertama itu ada bakso sapi, daging paha belakang, sengkel, senda lemak, dengan halus. Selanjutnya itu ada daging sapi, daging halus, dan paha belakang, iris tipis, diawetkan. Yang keempat itu ada produk sampingan. Yang kelima itu kulit untuk industri kulit. Selanjutnya kotoran untuk organik dan biogas. Buat industri sapi potong menunjukkan spesifikasi produk dari sapi, mulai dari daging segar hingga produk olahan seperti bakso dan daging. Serta pemanfaatan produk sampingan seperti kulit dan kotoran bentuk pupuk organik dan biogas. Kualitas bahan baku saat ini untuk menghasilkan produk olahan yang berkualitas. Sekian dari saya. Sebelumnya, saya Suryani, BP 08 akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang prospek dan tantangan pengembangan komunitas. Pertama ada prospek menjanjikan, permintaan daging sapi yang terus meningkat, didukung sapi lokal adaptif dan program pemerintah. Diversifikasi produk olahan membuka peluang pasar luas. Yang kedua ada tantangan utama, keterbatasan pakan berkualitas di musim kemarau, sistem kesehatan tradisional, penyakit ternak, kurangnya akses teknologi reproduksi dan manajemen kesehatan. Yang ketiga itu ada solusi dan sinergi. Diperlukan sinergi pemerintah, swasta, dan peternak dalam menyediakan pakan, pengembangan teknologi dan pelatihan manajemen usaha untuk berkelanjutan. Sekian dari saya. Baiklah, saya mengenai teman saya, kesimpulan potensi dan keberlanjutan agroindustri sapi potong. 93% memungkinkan ternak, mayoritas ternak sapi pada titik senang tidak dapat dalam diri sendiri dengan pola integrasi sapi sabit. 7. Rata-rata 7 ekor sapi peternak dengan 3 ekor industri peternak. 1,7 produktivitas industri. Setiap industri sapi melakukan rata-rata 1,1 ekor anak sapi selama 3 tahun. 8,4 juta rupiah keuntungan maksimal. Potensi keuntungan maksimal 8.412.220 per induk selama 3 tahun pemeliharaan. Agroindustri sapi potong memiliki potensi besar di Indonesia, didukung oleh permintaan daging yang tinggi dan ketersediaan sapi lokal adaptif. Meskipun menghadapi tantangan seperti pakan terbatas dan produktivitas rendah, sinergi antara pemerintah, swasta, dan peternak melalui dukungan teknologi dan pembinaan dapat mewujudkan pengembangan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Fasabila Lukis selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.